Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua adik-adik di rumah. Kembali lagi dengan channel Tian 21 dengan Pak Gustian. Kali ini saya ingin menjelaskan materi sejarah ilmu pengetahuan sosial kelas 7 pelajaran jarak jauh. Yaitu yang kita bahas adalah kehidupan manusia pada masa praaksara. Yang belum subscribe, di-subscribe ya channel Tian 21 ini agar channel ini dapat berkembang lebih baik ke depannya. Mari kita saksikan materinya sebagai berikut ini. Seperti biasa, di sini ada kompetensi dasarnya 3.4, memahami berpikir kronologi, perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai Hindu, Buddha, dan Islam. 4.4 menyajikan hasil analisis kronologi, memahami berpikir kronologi, perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai Hindu, Buddha, dan Islam. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan latar belakang, proses, dan reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Mengenal masa praaksara. Praaksara berasal dari gabungan kata yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Dengan demikian yang dimaksud masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Yaitu masa tidak ada tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa prasejarah, yaitu suatu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, melalui kemampuan proses berpikir manusia yang terus berkembang, manusia pun kemudian membentuk kebudayaan dan membentuk masyarakat itu sendiri. Hal ini dilakukan dalam rangka mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang berkelompok dan tidak dapat hidup sendiri. Berlangsungnya zaman prasejarah di Indonesia adalah sampai abad ke-3 Masehi dan abad ke-4 Masehi. Periodisasi masa praaksara. Periodisasi secara geologis, yaitu periodisasi secara geologis adalah pembabakan zaman berdasarkan fase-fase atau tahap-tahap proses perubahan bumi mulai dari bumi masih dalam keadaan panas dan pijar sehingga belum ada kehidupan di atasnya sampai dengan bumi dalam keadaan sudah mulai mendingin dan terdapat kehidupan di atasnya. Menurut ahli geologi, fase-fase perubahan bumi terbagi menjadi 4 macam periode, yaitu Archaikum, Paleozoikum, yang ketiga Mesozoikum, dan yang terakhir ada Neozoikum. Kita bahas yang pertama yaitu Archaikum. Archaikum yaitu zaman paling tua, berlangsung kira-kira sejak 2500 juta tahun yang lalu. Pada waktu itu, kulit bumi masih sangat panas sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Yang kedua ada zaman Paleozoikum, zaman kehidupan tua, berlangsung kira-kira sejak 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain munculnya binatang-binatang kecil yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, amfibi, dan reptil. Zaman ini juga disebut zaman pertama zaman atau primer. Yang ketiga, Mesozoikum, zaman kehidupan pertengahan, berlangsung sejak kira-kira 140 juta tahun lalu. Kehidupan masa ini sudah sangat beragam, terutama untuk jenis-jenis binatang reptil. Jenis reptil raksasa mulai muncul, seperti dinosaurus yang mencapai 12 meter, ataupun Althanosaurus yang panjangnya bisa mencapai 30 meter. Dan yang terakhir, zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum adalah zaman kehidupan baru, berlangsung sejak kira-kira 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini juga terbagi atas 3, zaman tertier atau jenis-jenis reptil besar mulai punah, dan juga zaman kuarter
Zaman ini karena awalnya kehidupan manusia pertama kali di muka bumi. Itu zaman yang ketiga, zaman Pleistocene atau zaman Diluvium. Zaman ini berlangsung kira-kira antara 3 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Pada zaman ini panas bumi tidak tetap sehingga terjadi berulang kali penggasan glasiasi. Pada waktu glasiasi suhu di bumi menurun dan glacier salju abadi yang biasanya hanya terdapat di daerah-daerah kutub dan puncak gunung atau gunungan tinggi meluas. Sini ada zaman periodisasi secara arkeologis, yaitu pembabakan zaman berdasarkan pada hasil-hasil temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan oleh manusia yang hidup pada masa praaksara. Berdasarkan penelitian terhadap benda-benda peninggalan tersebut, ahli arkeologi membagi masa praaksara menjadi 2 macam zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nah, zaman batu pada umumnya alat-alat kehidupan manusia saat itu terbuat dari batu. Nah, zaman batu dibagi atas 4 bagian. Ada zaman batu tua atau Paleolitikum. Ya, ciri-ciri zaman ini yaitu manusia pada zaman ini hidup berpindah-pindah atau nomaden. Makanan diambil secara langsung dari alam atau food gathering. Yang ketiga, alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah. Dan juga hasil utama zaman ini antara lain kapak perimbas atau koper dan serpih flek. Nah, yang kedua ada zaman batu tengah atau Mesolitikum. Ciri-ciri zaman ini adalah manusia pada zaman ini masih hidup berpindah-pindah nomaden secara berkelompok. Makanan diambil dari alam food gathering. Mereka bertempat tinggal di tepi pantai dan tepi sungai. Di sini terdapat diperkirakan sudah ada unsur kesenian dan religi. Dan juga adanya kepercayaan soal di alam sekitar. Dan terdapat alat-alat yang digunakan seperti kampak genggam yang berasal dari kapak Sumatera. Nah, di situ ada contohnya sebelah kanan gambarnya kampak genggam yang digunakan pada zaman batu tengah. Yang ketiga ada zaman batu besar atau Megalitikum. Secara umum diartikan sebagai peninggalan purbakala yang terbuat dari batu besar. Sejak zaman ini, konsepsi pemujaan nenek moyang dengan menggunakan sarana dari batu besar mulai dikenal. Pada zaman batu besar, manusia sudah mengenal adanya konsepsi pemujaan terhadap nenek moyang itu sendiri. Nah, peninggalan pada zaman batu besar atau Megalitikum terdapat ada menhir, dolmen, punden gerundak, kubur peti batu, sarkofagus, dan patung. Yang terakhir ada zaman batu muda, Neolitikum. Atau ciri-ciri zaman ini terdapat manusia sudah hidup menetap dan juga mereka sudah dapat menghasilkan makanan sendiri atau food producing, tidak hanya mengambil dari alam, sudah memproduksinya sendiri. Dan pola hidup bermasyarakat secara sederhana di kampung-kampung dan gua-gua sudah mulai dikenalnya kultus nenek moyang dengan adanya benda-benda megalitik yang digunakan sebagai tempat pemujaan. Itulah zaman batu yang dibagi atas 4 bagian. Sekarang kita masuk ke zaman logam. Zaman logam juga terbagi atas 3, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, zaman besi pada masa praaksara. Zaman logam sudah berhasil dibuat peralatan hidup dari logam. Karena saat itu telah muncul golongan undagi atau golongan terampil dalam melakukan jenis usaha tertentu.
Pada zaman ini, manusia telah mengenal cara melebur, mencetak, menempa, dan menuang. Kita bahas pertama adalah zaman tembaga. Zaman tembaga di sini belum ditemukannya peninggalan-peninggalan dari zaman tembaga. Nah, yang kedua, zaman perunggu. Zaman ini telah dikenal logam campuran antara tembaga dan timah hitam yang menghasilkan perunggu. Seperti alat-alat yang digunakan pada zaman ini antara lain kampak corong atau bejana perunggu. Nah, sebelah kanan gambar ada contoh peninggalan zaman perunggu. Ada kampak corong dan bejana. Yang ketiga ada zaman besi. Zaman besi adalah zaman akhir dari masa prasejarah. Alat-alat yang digunakan pada masa ini lebih sempurna dari zaman sebelumnya. Yaitu mereka sudah membuat alat-alat memotong dan juga alat-alat untuk menggunakan berburu atau memotong bahan buruan seperti pisau dan lain sebagainya. Itu adalah peninggalan dari zaman besi. Di sebelah kiri ada contoh peninggalan zaman besi itu sendiri. Periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan sosial ekonomi. Berdasarkan perkembangan kehidupan di zaman ini, pembentukan zaman yang didasarkan pada perubahan-perubahan yang terjadi pada berbagai bidang kehidupan manusia, misalnya dalam bidang ekonomi, sosial, dan budayanya. Berdasarkan perkembangan kehidupan masyarakatnya, masa praaksara terbagi menjadi 3 macam, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Kita bahas yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, pada masa ini mereka masih berburu dan bergantung pada alam untuk bertahan hidup pada masanya. Yaitu manusia praaksara hidup dalam kelompok-kelompok dan membekali dirinya untuk menghadapi lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Yang kedua, sudah melakukan masa bercocok tanam. Ya, hasil utamanya antara lain beliung persegi dan serpih bilah. Untuk melakukan bercocok tanam, alatnya di sini juga zamannya sudah mulai memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memanfaatkan hutan belukar untuk dijadikan ladang atau memproduksi makanannya sendiri. Dan yang ketiga ada masa perundagian, yaitu di zaman ini sudah terdapat kehidupan sosial mulai kompleks ya, dan ada peningkatan kultus nenek moyang. Misalnya sudah dikenal sistem penguburan. Masa perundagian merupakan masa akhir prasejarah di Indonesia. Manusia praaksara yang hidup pada masa perundagian adalah ras Australomesoid. Nah, itu adalah periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan sosial ekonominya di zaman praaksara. Nilai-nilai budaya masa praaksara di Indonesia. Yang pertama ada nilai religius atau kepercayaan terhadap alam sekitar yang dipercayai mempunyai magis atau kekuatan terhadap roh-roh nenek moyang. Yang kedua ada nilai gotong royong. Masyarakat praaksara hidup secara berkelompok, mereka bergotong royong untuk kepentingannya bersama. Contohnya dalam membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama. Yang ketiga ada nilai musyawarah. Masyarakat praaksara telah mengembangkan nilai musyawarah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dipilihnya pemimpin yang dianggap paling tua atau sesepuh. Yang keempat ada nilai keadilan.
yaitu sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat praksara, ya, dalam pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Tugas antara kaum laki-laki berbeda dengan kaum perempuan. Hal ini mencerminkan sikap yang adil karena setiap orang akan memperoleh hak dan kewajiban sesuai kemampuannya. Seperti itu. Dan yang kelima, ada tradisi bercocok tanam. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat praksara untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bercocok tanam. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya alat khas pertanian yang berupa beliung persegi dan alat lainnya dalam bercocok tanam. Yang terakhir ada tradisi bahari atau pelayaran. Masyarakat praksara telah mengenal ilmu astronomi. Kenapa? Karena ilmu ini sangat membantu pada saat mereka berlayar dari pulau ke pulau dengan memakai perahu yang sederhana. Jenis peninggalan perahunya adalah perahu cadik, merupakan bentuk yang paling umum dikenal pada waktu itu. Perahu bercadik adalah perahu yang kanan kirinya dipasang alat dari bambu dan kayu agar perahunya tidak mudah oleng dalam berlayar di lautan. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari dataran Austronesia, berasal dari Austria. Menurut pendapat Profesor Dr. Sangkot Marjuki, berdasarkan pendapatnya, pada penemuan DNA fosil manusia purba, beliau juga menyanggah bahwa bangsa Indonesia berasal dari Yunan dan Cina. Nah, menurut beliau terbagi atas 3 nenek moyang bangsa Indonesia melalui ras-ras berbagai jenis. Yaitu yang pertama, ras Mongoloid. Ciri-ciri itu berkulit kuning, tinggi badan, cukup hidung menonjol sedikit. Dalam arti tidak mancung tetapi juga tidak pesek. Menyebar ke Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Yang kedua ada ras Kaukasoid. Ciri-cirinya berkulit putih, tinggi badan jangkung, hidung mancung, menyebar di Eropa dan Asia Kecil Timur Tengah. Dan yang terakhir, ras Negroid, berkulit hitam, bibir tebal, rambut keriting, menyebar di Afrika, Australia, dan Iran. Nah, sampai di sini materi sejarah ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Jika ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan, kalian boleh berkomentar atau bertanya di kolom komentar channel Tian 21 ini, ya. Jangan lupa subscribe, belajar asik dimanapun dan kapanpun. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah.